Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 877. Lin Yu mengerang saat mendengar kata-kata ini, tidak terburu-buru menjawab, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Ini, mari kita pikirkan. Masalah ini tidak sendirian, menilai dari seberapa besar Jiang Yan menyukai Xin Jie, Jiang Yan mungkin tidak setuju untuk mengirim Xin Jie ke panti asuhan." Han Bing sepertinya telah mendengar keraguan dalam kata-kata Lin Yu, dan bertanya dengan bingung, "Jiarong, tidakkah kamu ingin mengadopsi anak ini?" "Saya juga tidak tahu." Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia agak ragu-ragu di hatinya untuk sementara waktu. Meskipun hubungannya dengan Xin Jie telah meningkat pesat selama beberapa hari terakhir, dia masih jauh dari keinginan untuk mengadopsi dia. Begitu dia benar-benar ingin mengadopsinya, akan ada banyak masalah dan masalah selanjutnya. "Jiarong, kamu dan Jiang Yan belum memiliki anak sendiri, bagaimana kamu bisa mengadopsi anak orang lain, dan mereka masih anak yang besar?" Han Bing di ujung telepon buru-buru membujuk Lin Yu, lagi pula, mengadopsi anak berarti tanggung jawab dan kewajiban yang besar. "Yah, aku juga tahu ini." Lin Yu mengangguk, merasa sedikit tidak berdaya. Han Bing benar. Baik dia maupun Jiang Yan tidak memiliki pengalaman mengasuh anak. Tiba-tiba mengadopsi anak sebesar itu benar-benar akan membuat orang merasa bingung. "Singkatnya, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya, dan membuat keputusan setelah Anda memikirkannya." Han Bing sedikit khawatir dan menasihati, "Selain itu, saya akan terus membiarkan orang-orang melihat apakah saya dapat mengetahui pengalaman hidup khusus anak ini." "Ini baik." Lin Yu setuju dan menutup telepon, melihat keluar jendela dan berpikir sendiri, lalu berbalik dan berjalan menuju restoran. "Jiarong, yang menelepon begitu lama, cepat, duduk. Qin Xiulan buru-buru menyuruh Lin Yu duduk di depannya. Lin Yu buru-buru berjalan dan duduk, melirik Jiang Yan, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, Xin Jie sangat bijaksana, memegang setumpuk piring kecil yang telah diletakkan di atas meja di tangannya, dan membagikannya satu persatu. "Oh, terima kasih Xin Jie. Sangat masuk akal. Anak ini benar-benar punya penglihatan." Semua orang tidak bisa menahan senyum dan memuji Xin Jie, dan mereka semua menyukai gadis kecil ini di dalam hati mereka. Setelah makan, ketika Qin Xiulan dan Li Suqin bangun untuk membersihkan meja, Xin Jie juga dengan cepat mengambil sumpit dan piring. "Sister Yan, ikut denganku." Lin Yu memandang Xin Jie, berdiri dan memanggil Jiang Yan dengan suara rendah. "Ada apa? Mari kita bicarakan nanti." Jiang Yan menatap Lin Yu sambil membersihkan meja, dan terus menundukkan kepalanya untuk membersihkan piring. "Oh, kemarilah, biarkan aku memberitahumu sesuatu." Lin Yu berteriak pada Jiang Yan lagi, memberi isyarat padanya untuk ikut sendiri. Jiang Yan meletakkan piring di tangannya, mengeluarkan kertas dan menyekat tangannya, mengikuti Lin Yu ke kamar tidur di sebelahnya, dan berkata dalam kebingungan, "Aku sibuk mengemasi barang, apa yang kamu lakukan?" "Han Bing meneleponku sekarang." Lin Yu berkata dengan lugas, "Saya memintanya untuk menyelidiki kehidupan Xin Jie dan orang tua beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak mengetahuinya, juga tidak menemukan kasus yang hilang terkait dengan Xin Jie." "Apa?" Jiang Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan bingung, "Mengapa saya tidak menemukannya? Keluarga siapa yang harus hilang jika Anda adalah anak yang begitu besar?" "Han Bing mengatakan kepada saya bahwa setiap tahun ada banyak anak terlantar di Beijing. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak pekerja migran yang datang untuk bekerja di daerah pegunungan yang miskin. Jadi menurut saya Xin Jie mungkin juga demikian." Lin Yu Chong Jiang Yan menjelaskan dengan ekspresi serius, jelas pada saat ini,
dia juga merasa bahwa sebagian besar orang tua Xin Jie adalah pekerja yang datang ke Beijing dan dengan sengaja meninggalkan Xin Jie di sini. Ditinggalkan. Mata Jiang Yan membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, seseorang akan meninggalkan anaknya. Berbicara tentang Jiang Yan, wajahnya memerah dan memerah karena marah, dan dengan pahit mengutuk orang tua Xin Ji. Lin Yu menghela nafas tak berdaya, dan tidak memarahi Jiang Yan bersama-sama. Faktanya, orang-orang seperti mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti ibu kota kekaisaran tidak dapat menghargai penderitaan rekan senegaranya di daerah pegunungan yang miskin. Inilah masyarakat, dan inilah kenyataan. Beberapa orang berebut di hotel dengan pemandangan laut yang luar biasa setiap hari, sementara yang lain menggali sayuran liar di jalan setapak gunung yang curam. Jika Anda belum pernah mengalami kehidupan orang lain, tentu sulit untuk memahami kesulitan orang lain. Jadi Lin Yu tidak tahu apa kesulitannya dengan orang tua Xin Ji, jadi dia memilih untuk tidak mengutuk mereka. Ini adalah akhir dari masalah, dan tidak ada gunanya kita mengutuk. Inti masalahnya sekarang adalah, apa yang harus dilakukan Xin Ji. Lin Yu membujuk Jiang Yan dengan suara rendah. Jiang Yan tertegun ketika mendengar kata-kata Lin Yu, berkedip dan menatap Lin Yu sejenak, baru sekarang dia menyadari masalahnya. Ya, karena orang tua Xin Ji belum ditemukan, apa yang harus dilakukan Xin Ji? Apa? Jiarong, kamu, apa maksudmu? Jiang Yan menggigit bibirnya dengan ringan, dan bertanya pada Lin Yu dengan ragu-ragu. Saya. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan bercanda, kamu adalah kakak perempuan tertua saya selalu mengikuti kamu saja, tentu saja saya mendengarkan apa yang kamu katakan. Nada suara Lin Yu penuh dengan memanjakan, dan dia berencana untuk membiarkan Jiang Yan memutuskan. Bagaimanapun, kebahagiaan Jiang Yan lebih dari segalanya baginya. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, Jiang Yan membuka matanya dengan penuh semangat, meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Jiarong, apakah kamu bersedia membiarkan saya memutuskan? Anda memilih kembali orang, tentu saja Anda yang memutuskan. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Lalu mari kita adopsi, haruskah kita mengadopsi dia? Meskipun Lin Yu mengatakan bahwa dia akan membuat keputusan, nada Jiang Yan masih sedikit berhati-hati, dan sepasang mata Sui Lingling penuh dengan harapan, berharap untuk mencari persetujuan Lin Yu. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Jiang Yan buru-buru menambahkan, kamu juga telah melihat bahwa dia jatuh ke jalan pada usia yang begitu muda, hampir mati beku, dan masih tidak dapat berbicara, dan anak ini sangat penurut dan peka. Oke, Sister Yan, saya telah mengatakan semuanya, saya terserah Anda. Lin Yu dengan lembut menyela kata-kata Jiang Yan, melihat tampilan hati-hati Jiang Yan, dia tidak bisa menahan kelembutan tak berujung yang keluar dari hatinya. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Jiang Yan, matanya terisi. Itu adalah cinta dan kasih sayang. Faktanya, dia telah melihat pikiran batin Jiang Yan sejak awal, jadi dia berkata bahwa Jiang Yan akan membuat keputusan. Betulkah? Jiang Yan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dengan kegembiraan, dengan ekspresi kegembiraan yang tak terlukiskan, kemudian dia dengan lembut mengangkat kepalanya, dan mencium bibir panas Lin Yu berjinjit. Lin Yu mencium aroma Jiang Yan, dan tidak bisa menahan untuk tidak meraih pinggang Jiang Yan. Saat ini, pintu kamar terbuka dengan berderit, dan kemudian suara terkejut datang. Oh, apa yang kalian berdua lakukan, apakah kamu malu? Jiang Yan gemetar ketakutan ketika dia mendengar kata-kata itu, jatuh ke pelukan Lin Yu, menoleh dan melihat bahwa itu adalah Li Suqin. Dan kemudian dia menghela nafas lega, mengerutkan kening dan mengeluh, Bu, apakah kamu sopan? Mengapa pergi ke kamar tidur seseorang dengan santai? Oh, kalian berdua yang tidak sopan. Kalian berdua coba lihat kamar tidur siapa ini. Li Suqin menatap Jiang Yan dengan cemberut,
dan meraih kacamata baca di meja samping tempat tidur. Lin Yu dan Jiang Yan menyadari bahwa mereka berada di kamar Jiang Jingren dan Li Sukin, dan wajah mereka memerah karena malu. Kemudian mereka berdua berbalik dan keluar. Tunggu, apa yang kalian bicarakan barusan? Apa yang kudengar tentang adopsi? Li Sukin bertanya tidak jelas. Jelas dia baru saja mendengar percakapan antara Lin Yu dan Jiang Yan. "Ao, Bu, itu masalahnya. Pengalaman hidup Xinji belum ditemukan. Kemungkinan besar dia ditinggalkan oleh orang tuanya." Jiang Yan berkata dengan penuh semangat kepada ibunya, "Jadi, Jiarong dan saya baru saja membuat keputusan dan berencana untuk mengadopsi dia. Saya pikir ibu saya akan langsung setuju, tetapi yang tidak diharapkan Jiang Yan adalah setelah dia selesai berbicara, wajah Li Sukin langsung tenggelam, dan dia berbisik sangat tidak senang, saya tidak setuju." Jiang Yan tercengang ketika dia mendengar ini, dan membuka mulutnya dengan cara yang sangat tidak terduga. Tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan keberatan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan memandang ibu mertua tua itu sedikit bingung. "Bu, kenapa?" Jiang Yan bertanya kepada ibunya dengan sangat ragu, "Bukankah kamu juga menyukai anak ini Xinji?" "Suka-suka, tapi Anda mengadopsi dia, saya sangat tidak setuju." Li Sukin berkata dengan wajah cemberut.